Wali Kota Tual ya. Kita ketahui bersama kemarin bahwa kemarin dan beberapa hari sebelumnya seluruh ASN ya di Kota Tual melakukan tes urin. Nah, program dari pemerintah kota ini mendapat apresiasi. Seluruh masyarakat seperti kami pantau di Facebook mendapat apresiasi. Pak, seperti apa sih kemarin melakukan urin? Seperti apa hasilnya dan apakah akan gencar terus memerangi narkoba di Kota Tual ini, Pak? Ya, pertama untuk Pemda Kota Tual, setelah visi dan misi kami, Kota Tual inilah beradat. Artinya dalam visi misi kita, kondisi Kota Tual ya Pak, yang kita sudah ikuti bersama berapa kejadian-kejadian yang terjadi Kota Tual. Ya, hubungan dengan hal itu kami punya concern dengan narkoba. Narkoba ini salah satu meracuni masyarakat Kota Tual. Kita lihat kondisi yang terjadi di beberapa wilayah. Itu menjadi salah satu contoh yang jelek bagi daerah yang lain kita. Maka Kota Tual ke depan, saya apalagi wali kota dengan saya punya prinsip bahwa kita akan berantas sampai seakar-akarnya. Siapa yang berani, terutama kita sudah tahu data-data tentang pengedar narkoba ini. Jadi nanti kita tunggu dari BNN secara resmi, mereka laporkan secara resmi kepada wali kota, kepala daerah, Pemda, maka kami akan teruskan ke kepolisian untuk memberantas orang-orang yang tadinya sudah ada data yang di kami. Pada prinsipnya Kota Tual tanpa narkoba. Kami sudah ASN kami mulai dari kepala wali kota sampai dengan tingkat terendah sudah melakukan tes urin. Bahkan kami dengar juga kepala desa dusun yang duduk jabatan juga akan juga dilakukan tes, Pak. Bukan kepala dusun, kita lihat masyarakat ada yang sudah indikasi, kami akan jemput mereka untuk mereka juga tes urin. Supaya kita tahu kalau yang pelaku mereka sudah kita sudah yang pemakai, maksud saya pemakai sudah kita sudah ada kita benahi mereka. Maka yang paling intinya sebenarnya bukan pemakai, tapi pengedar ini yang ini yang perlu. Kalau kita sudah basmikan mereka, maka tidak mungkin lagi orang memakai. Apakah Pak Pemda Kota Tual memiliki data itu? Kami sudah dapat. Saya sudah dapat data itu. Sudah lama saya dapat itu. Dan yang bersangkutan ASN juga. Untuk yang pengedar ini ya informasi mungkin ya, tidak selamanya ASN tapi swasta juga. Swasta. Jadi ada informasi bahwa datang dari Makassar lah, datang dengan kapal ngepulu, kapal yang tiba di sini, barang itu juga ikut dalam kapal itu akan kami lakukan. Jadi tidak main-main, kapal masuk kami akan turun. Dan data itu sudah ada di kita, jadi tinggal gampang aja. Kita tangani mereka, tangkap mereka itu gampang. Kalau data itu sudah ada di kita. Dan saya minta proaktif juga dari ketika kami sudah dapat data dari BNN, maka kami akan menyurati kepolisian. Nah, ini nanti kami bicarakan dengan Kapolres agar supaya penanganan yang pengedar ini perlu kita tuntaskan mereka, basmikan mereka. Memutuskan mata rantai itu ya? Ya, kita harus memutuskan mata rantai. Kalau tidak juga sama saja. Bahkan informasi yang pernah yang
sudah ikut rehabilitasi juga. Rehabilitasi juga. Terduga juga. Katanya kembali begitu, tapi kami belum dapat secara pasti. Informasi yang pasti, tapi ya menurut informasi yang dari teman-temannya, benar, maka mereka sama-sama juga menggunakan ini dalam tapi kalau misalnya Pak itu terjadi, apa sih tindakan hukum dari mereka yang sudah berulang kali? Kalau yang 2 kali itu kita menyurati biar dia pecat, tahu kan? Pecat. Gitu. Karena mereka sudah diberikan waktu untuk menyadarkan diri, tapi mereka tidak menyadari itu kan, kembali ke masing-masing pribadi. Tapi pihak-pihak yang terlibat ini Pak sudah komunikasi, duduk cerita dengan mereka dari hati ke hati, mengapa sehingga mereka mengulang atau mereka memakai, seperti apa Pak? Mereka ini kan ya namanya pergaulan ini kan kita tidak tahu, komunikasi barang itu tidak akan hilang. Selama barang itu ada, masih ada. Tapi Pak, diketahui setelah bercerita dengan mereka, sebenarnya jalur ini lewat mana Pak? Udara atau laut? Nah, sekarang lewat laut. Di udara tidak mungkin. Tapi ini lewat laut. Berarti pengamanan ekstra ya Pak ya? Pengamanan di itu. Orang-orang itu kan nanti mereka sudah tahu identitasnya. Mereka ini saya sudah tahu. Jadi nanti kapal masuk ketika kami ada, saya akan turun. Pak, tes kemarin sebelumnya juga tes lalu 6 orang ya ditetapkan Pak. Kira-kira ini pegawai semua di kantor dinas atau sekolah atau ada guru atau ada? Tidak, guru tidak ada. Semua pegawai Pak ya. Pegawai SN Kota Tua. Bapak Ibu semua Bapak. Semua Bapak. Iya. Bapak. Dan apa sih tindak lanjut dari pihak Pemda kepada mereka? Ya kita tentu karena mereka ini harus diberi fasilitasi menjalankan dorong itu nanti setelah ini kebijakannya dari kepala daerah seperti apa. Tunggu Pak Wali untuk kebijakan itu kan kita kembali ke kebijakan wali kota. Ya Pak, tes kemarin kami dengar juga ada yang mau menghindar Pak, ASN, benar Pak? Betul, sampai kita seperti apa menghindar? Mereka kan tidak mau datang, tidak masuk kantor. Jadi strateginya kemarin itu ya kami masuk ke 2 tahun pemerintahan kami. Jadi kami apel gabungan di atas. Jadi pertama yang hari pertama itu strateginya 3 SKPD itu kalau kita panggil untuk rapat biasa. Setelah rapat mereka datang di sana ya kita alihkan itu. Jadi itu pun BNN tidak tahu, setelah mereka rapat di sana baru kita undang BNN datang. Nah, kemarin kita sampaikan BNN siap karena ini nanti kita ada punya strategi lain. Nah, itu 1 tahun pemerintahan Kota Tua, apel gabungan yang sebagai pimpin upacara Pak Wali. Ada sedikit beliau ada berikan arahan, setelah itu ya memberi SKPD yang tidak ada, yang sudah 3 SKPD itu pulang, yang lain masuk untuk rehab. Nah, bukan rehab tapi tes urinnya. Nah, ini karena memang jujur kalau kita tidak lakukan ini, kalau angkatan pertama dulu cuman eselon 2 sampai eselon 4, tapi ini seluruh staf. Ternyata ada yang staf ini, ada beberapa staf itu sudah. Jadi tidak ada lagi yang main-main. Ada masukan Pak, jangan ASN saja di pegawai tapi guru-guru juga. Ada masukan, bagaimana tanggapannya? Kalau guru SMP, SD sampai SMP kami akan lakukan. Tapi untuk SMA itulah kewenangan dari pusat. Jadi kewenangan provinsi, jadi kami tidak bisa lakukan ini. Tapi nanti kami akan menyurati provinsi untuk itu. Karena mereka berada di wilayah sini Pak ya? Ya, mereka ada di sini. Ya, mungkin apa harapan dari Pak Wakil Wali Kota kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya ASN terkait dengan narkoba yang betul-betul kita perangi ini Pak? Ya, harapan kami supaya mereka lagi tidak usah menggunakan itu lah. Supaya kerja baik. Karena pertama barang ini mahal, kasihan. SN gajinya berapa? Uang sedikit-sedikit itu mungkin diberikan kepada istri untuk menafkahkan anak. Kalau uang barang ini paling rendah yang saya dengar katanya 300.000. Itu per itu. Kalau 300.000 gaji yang PNS ini berapa? Yang apalagi yang sudah ambil kredit di beberapa bank ya. Pemda Kota Tua ini pegawai rata-rata punya kredit. Kasihan keluarga. Ini yang harapan saya bahwa PNS Kota Tua
harus bersih dengan narkoba. Supaya kita punya keinginan supaya masyarakat ini sejahtera. Kalau pemerintah Pemda tidak, pegawai tidak sejahtera, bagaimana masyarakat sejahtera? Kan begitu. Jadi kita harapkan ketika ini menjadi teladan, contoh teladan yang baik untuk masyarakat. Ketika kita tidak akan berantas masyarakat, pertanyaan apakah ini sudah ada di lingkungan Bapak, sudah berantas belum? Makanya kita jadi contoh. Jadi komitmen itu tetap kami laksanakan. Kami tidak main-main. Tanpa memandang bulu siapapun dia. Ya karena barang ini sudah lama, tapi kenapa barang ini tidak masih merajalela di mana-mana? Nah, ini penting sekali. Karena kondisi Kota Tual ini kecil. Pendapatan lain tidak ada, apalagi pegawai negeri hanya garap gaji. Terus gaji ini kesian separuh ke sana. Bagaimana hidup mereka? Kita bukan lihat dari ini, tidak. Saya punya harapan bahwa Kota Tual itu, pegawai Kota Tual ini harus dia bersih daripada bukan masyarakat saja, pegawai saja, tapi masyarakat Kota Tual bersih dari narkoba, karena satu hal ini merusak. Ini ya. Jadi kepada yang pengedar-pengedar, yang penyalur-penyalur, yang jual-jual barang itu lebih berhenti. Tidak ada dia kaya. Seseorang yang bandar narkoba tidak pernah ada kaya. Pasti. 2, dia merusak moral sendiri ya. Masyarakat, moral orang lain, dia itu belum tentu dia sejahtera. Saya sampaikan ke mereka. Bahkan akan menghadapi masalah hukum. Masalah ya itu tadi ujung-ujungnya akan menghadapi masalah hukum. Jadi saya bilang jangan pikir kita hanya setelah ini selesai, tidak. Setelah ini ada langkah-langkah untuk bagaimana memberantas ini. Saya tidak main-main, saya tidak takut siapapun. Kata saya nanti karena bandar narkoba ini kan bisa orangnya berani, silakan melakukan perlawanan, Pak ya. Saya tidak takut, saya bilang saya takut cuma Allah, Tuhan. Tapi untuk sesama manusia saya tidak takut. Saya bukan orang cengeng, tidak. Saya perantau aja, saya tahu berhadapan dengan orang-orang yang tadinya memakan orang kita hadapi, apalagi yang biasa seperti ini. Kata orang kini kalau takut itu bukan orang kini. Itu saja. Ya.